Halo, jumpa lagi dengan saya dalam materi bangun ruang sisi lengkung. Ya, dalam hal ini adalah kerucut. Nah, ini bentuk nyata daripada sebuah kerucut. Ya, dia mempunyai sisi lengkung satu buah dengan sisi datar, yaitu alasnya berbentuk lingkaran. Jadi ada mempunyai sisi lengkung dengan sisi yang datar, yaitu berbentuk lingkaran, yaitu alasnya. Nah, kalau dalam bidang datar kita gambarkan, inilah bentuk bidang datar. Dalam bidang datar kita gambarkan kerucut itu, inilah bentuknya. Di mana jari-jari alas ini kita sebut dengan R, kemudian dia mempunyai tinggi ini dari pusat lingkaran alas ke puncak, kemudian ada S. S ini dalam sebenarnya ini hanya di gambar atau di lukisan yang ada. Kalau bentuk nyatanya itu tidak ada S, itu hanya digambarkan di dalam bidang datar, itu disebut dengan S atau garis pelukis. Nah, kalau kita gunting sepanjang S, ya, sepanjang S kita gunting, kemudian sepanjang keliling lingkaran alas kita gunting, maka akan kita dapatkan nanti jaring-jaring daripada kerucut, ya. Jaring-jaring daripada kerucut bentuknya seperti ini. Ya, kalau ini kita buatkan dalam ini dia. Nah, tentunya sisi lengkung tadi inilah yang disebut dengan luas selimut kerucut. Kemudian lingkaran alas ini, ya, adalah berbentuk lingkaran. Tentunya kita udah tahu ini. Kalau berjari-jari R berarti luasnya ini adalah pi R kuadrat. Oke, sekarang adalah mencari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut ini kalau kita buat tadi, kita gunting sepanjang B sampai T atau S ini, kemudian kita gunting sepanjang kelilingnya, maka dari B sampai kembali ke B, ini dalam hal ini saya buat begini, BB aksen, maka panjangnya ini pastinya adalah 2 pi R, yaitu sepanjang keliling lingkaran. Nah, untuk mencari luas selimut kerucut ini akan kita bandingkan luas selimut kerucut ini pastinya ini berbentuk juring. Kalau ini kita buat lingkaran dengan pusat T dengan jari-jari S, ya. Lihat seperti itu. Bandingkanlah dengan luas lingkaran dengan jari-jari S, maksudnya lingkaran yang besar. Akan sama dengan panjang busur BB aksen yang merupakan tadi keliling lingkaran alas, bandingkan dengan keliling lingkaran dengan jari-jari S. Maka akan kita dapatkan lagi perbandingan itu, bahwa luas selimut kerucut itu per luas lingkaran dengan jari-jari S berarti pi S kuadrat sama dengan 2 pi R, panjang daripada BB aksen, ya, panjang busur BB aksen per 2 pi S, keliling lingkaran dengan jari-jari S. Maka dari sana akan kita dapatkan, ya, pastinya ini boleh kita sederhanakan yang sama, ya. Maka perkalian silang R per S dikali dengan pi S kuadrat. Kemudian akan kita dapatkan hasilnya. Ya, ini boleh kita buat begini dengan S, ya, kita sederhanakan, maka dapatlah pi R S. Jadi luas selimut kerucut adalah pi R S. Kalau begitu, ya, luas kerucut itu ternyata adalah luas alas ditambah dengan luas selimut kerucut. Di sini dalam hal ini kita dapatkan tadi pi R S. Jadinya bahwa luas kerucut itu adalah pi R dikali dengan R ditambah S. Inilah yang perlu kalian ingat, bahwa luas kerucut adalah pi R dikali dengan R tambah S. Oke, untuk volume daripada kerucut, berapakah atau apakah rumus daripada volume kerucut? Ini kita ambilkan, ada kerucut dengan tabung yang jari alasnya sama, kemudian tingginya juga sama. Nih, tabung dengan kerucut. Kita akan buktikan bahwa volume daripada tabung ini lihat satu kali
jauh. 2 kali. Yang ketiga 3 kali. Artinya bahwa dalam hal ini volume tabung sama dengan 3 kali daripada volume kerucut. Artinya bahwa volume kerucut itu sama dengan 1/3 daripada volume tabung. Volume tabung. Kita sudah belajar volume tabung kemarin bahwa volume tabung itu adalah 1/3 pi R kuadrat T. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Inilah yang harus kita ingat. Oke, baik, kita akan lanjutkan dengan kira-kira soal-soal yang berkaitan dengan kerucut. Yang pertama di sini adalah tentukanlah luas dan volume kerucut yang jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 24. Kalau kita buatkan sketsanya daripada kerucut itu adalah, lihat, ini berarti R-nya adalah 7 cm, kemudian tingginya adalah 24 cm. Kemudian pertanyaannya tadi adalah luas. Luas kerucut, tadi kita sudah bahas bahwa PR dalam kurung atau dikali dengan R ditambah dengan S. Oke, di sini S-nya belum ada. Berarti kita cari dulu S. Hubungan antara S, R dan T, ini R, ini T, maka S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Berarti 7 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. 7 kuadrat adalah 49 ditambah dengan 24 kuadrat adalah 576. Berarti akar dari S, akar dari 625 yaitu 25. Berarti S-nya adalah 25 di sini. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. Pi-nya adalah 22/7 dikali dengan 7 dikali dengan 7 ditambah dengan 25. Maka mana yang bisa diserhanakan, berarti 22 dikali dengan 32. Hasilnya adalah 704 cm persegi. Kemudian untuk volumenya, volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Oke, 1/3 pi R kuadrat T, 1/3 kali 22/7 kali R-nya tadi 7 kuadrat, berarti 7 kali 7 dikali dengan 24. Maka mana yang bisa diserahkan? Kita serahkan 7 dengan 7, kemudian 3 dengan 24, hasilnya adalah 8. Berarti hasilnya ini adalah 22 kali 7 kali 8. Maka jawabannya adalah 1232 cm kubik. Inilah soal-soal yang menggunakan rumus luas kerucut dan volume kerucut. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Sebuah kerucut mempunyai volume 10 cm kubik. Diameter kerucut, jadi kau bayangkan adalah ada volume kerucut 10 cm kubik. Kemudian katanya diameter kerucut tersebut diperbesar 2 kali dan tinggi kerucut diperbesar 3 kali. Maka tentukanlah volume kerucut yang baru. Oke, kalau kita buat sketsanya ada 2 kerucut di sini. Di mana ada kerucut yang kecil yang kita sebut ini kerucut pertama, bahwa volume daripada kerucut pertama ini adalah 10 cm kubik. Nah, kita tahu bahwa volume kerucut yang pertama ini sama rumusnya 1/3 pi R kuadrat T. Kita ganti volume kerucutnya dengan 10 sama dengan 1/3 pi R kuadrat T.
Ini ingat, boleh ini kita kali silang ke sana, berarti 30, 3 kali 10 sama dengan pi R kuadrat T. Kemudian katanya kerucut ini diperbesar sehingga jari-jarinya menjadi 2 kali. Berarti kalau di sini tadi R, berarti ini 2R. Kemudian tingginya diperbesar menjadi 3 kali. Berarti ini menjadi 3T. Pertanyaannya, berapakah volume kerucut yang baru atau yang besar ini? Lagi-lagi bahwa volume kerucut kedua ini rumusnya sama, 1/3 pi R kuadrat T. Sekarang kita ganti, 1/3 pi R-nya ganti dengan 2R. Berarti 2R dikuadratkan dikali dengan tingginya ganti dengan 3T. Ya, karena diperbesar tadi. Maka akan kita dapatkan 1/3 pi, ingat 2 kuadrat 4 R berarti 4R kuadrat kali 3T. Ya, 3-nya ini boleh kita sederhanakan. Maka kita dapatkan bahwa volume kerucut yang kedua ini adalah 4, ya, 4 kedepankan pi R kuadrat T. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, berapakah volume kerucut yang setelah diperbesar? Berarti ini tadi hasilnya ini adalah pi R kuadrat T adalah 30. Berarti volume kerucut kedua hasil perbesaran, ya, berarti 4 kali 30 sama dengan 120 meter kubik. Maka jawabannya adalah B. Nah, begitu. Jadi dipahami soal-soalnya. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Sebuah karton berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 144 dengan jari-jari 10 cm akan dibentuk menjadi sebuah kerucut. Tentukanlah panjang jari-jari kerucut terbentuk. Oke, di sini kita misalkan ini adalah kartonnya. Nah, maksudnya di sini karton ini akan dibentuk menjadi sebuah kerucut. Ya, kalau ini karton berbentuk juring, ini juring karena ini 144 derajat, berarti ini adalah bagian dari luas lingkaran juring. Berarti ini adalah jari-jarinya. Katanya jari-jarinya adalah 10 cm. Oke, kalau ini dibentuk menjadi sebuah kerucut, maka apa yang terbentuk? Terbentuk sebuah selimut kerucut. Nah, dari sinilah kita melangkah untuk mencari berapakah jari-jari kerucut yang terbentuk. Ya, jari-jari kerucut yang terbentuk. Ya, dalam hal ini akan kita buat bahwa luas selimut kerucut yang terbentuk, luas selimut kerucut, luas selimut kerucut yang terbentuk sama dengan luas karton. Luas karton pastinya dengan jari-jari dengan pusat 144 derajat. Oke, luas selimut kerucut adalah pi RS. Sementara luas karton dengan pusat 144 derajat berarti 144 derajat per satu lingkaran 360 derajat dikali dengan pi R kuadrat, yaitu rumus daripada luas lingkaran. Nah, dalam hal ini pi tetap, R-nya ini memang yang mau kita cari yaitu lingkaran alas yang terbentuk R, sementara S-nya ini adalah 10 cm, yaitu jari-jari karton tadi berubah menjadi S di sini. Ya, jadi 10 akan sama dengan 144 per 360 derajat, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/5 pi, kemudian R-nya karton tadi adalah jari-jarinya adalah 10, langsung kali 10. Nah, persamaan seperti ini ada pi di sini, boleh kita sederhanakan dengan pi di sini, kemudian 10 ya dengan salah satunya ini. Maka akan kita lihat bahwa R-nya adalah 2/5
kali 10 ya. Ini dapat 2. Maka jari-jari adalah 4 cm. Jadi jari-jari kerucut yang terbentuk ternyata adalah 4 cm. Ini dia. Demikian, terima kasih.